Halo guys, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menceritakan film animasi yang berjudul Big Hero 6. Film ini menceritakan seorang remaja jenius pembuat robot berusia 13 tahun. Oke, langsung kita gas aja ke jalan ceritanya. Di sudut kota San Francisco, terlihat sedang berlangsung pertarungan robot mini. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama dan ia pun berhak memenangkan uang taruhannya. Setelah Yama melontarkan tantangan berikutnya, tiba-tiba dari balik kerumunan ada seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri. Walau awalnya anak ini ditertawakan dan disuruh pulang, tapi karena dia mampu membayar uang taruhannya, akhirnya Yama pun bersedia melawannya. Anak remaja ini bernama Hiro Hamada dan robotnya bernama Megaboard. Pertandingan pun dimulai dan dengan 2 pukulan, yang membuat Little Yama pun memenangkan pertandingan. Tapi Hiro meminta untuk bertanding ulang. Hiro beralasan ini adalah pertarungan pertamanya. Di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megaboard yang sesungguhnya dan memenangkan pertandingan. Yama terlihat marah karena kekalahannya dan merebut Megaboard. Beruntung Tadashi datang menyelamatkan Hiro. Mereka berupaya kabur sementara Megaboard menghajar Yama dan melepaskan diri dan menyusul Hiro. Diketahui sendiri, Hiro ini merupakan anak yang sangat jenius dan ia bahkan menyelesaikan SMA-nya di usia 13 tahun. Dalam upaya meloloskan diri, ternyata patroli polisi malah menghadang hingga mereka akhirnya ditahan dan dimasukkan ke penjara. Beberapa saat kemudian mereka dibebaskan oleh Bibi Cash yang selama ini merawat mereka. Setibanya di rumah Hiro langsung menuju ke komputernya untuk mencari pertarungan robot ilegal lainnya. Tadashi yang tidak setuju menegurnya dan berusaha untuk mencegah Hiro tapi tidak dipedulikan. Akhirnya Tadashi pun bersedia mengantarkannya ke lokasi taruhan robot tersebut. Namun di sini, Tadashi malah membawa Hiro ke San Francisco Institute of Technology tempat Tadashi kuliah dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Tadashi mengajak Hiro masuk ke kampusnya untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya di klub kutu buku. Mereka adalah wasabi dengan penelitiannya berbasis resik plasma yang bisa memotong apapun. Honey Lemon gadis yang gemar mencampur bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif. Gotama Go gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan. Dan yang terakhir adalah Fred maskot kampus dengan pakaian monsternya. Otang ini sebenarnya enggak ngerti sains dan cuma tertarik dengan komik dan memimpikan suatu saat nanti menjadi seorang hero. Setelah berkenalan, Tadashi lalu mengajak Hiro masuk rumah tempatnya meneliti. Di sini Tadashi dengan sengaja membuat Hiro berteriak dan membuat lengannya kesakitan, yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka. Dia adalah Baima, sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot perawat yang akan bereaksi ketika seseorang berteriak kesakitan. Baymax memindai Hironi dan melihat luka pada lengannya. Tadashi menjelaskan bahwa Baymax merupakan robot pendamping kesehatan yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan di dada atas bagian kiri, berbeda dari robot pada umumnya. Baymax terbuat dari bahan flanel yang nyaman dan bisa dipeluk. Si Baymax ini akan berhenti melakukan perawatannya sampai orang yang dirawat itu menyampaikan rasa puas akan pelayanannya. Ketika sedang asyik ngobrol tiba-tiba seorang memotong pembicaraan kakak beradik itu. Ia ternyata adalah Profesor Robert Callaghan yang merupakan penemu sistem magnetik dan hukum robotik. Karena ketertarikannya pada robot, Profesor menawari Hiro untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa. Keesokan harinya Tadashi menjelaskan pada Hiro bahwa tiap tahun Francisco Institute ini mengadakan pameran karya. Mahasiswa yang membuat Profesor Callaghan terkesan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Hiro mulai berpikir nih, tapi karena idenya buntu. Tadashi mengangkat Hiro secara terbalik nih agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh. Di momen inilah Hiro melihat meja board dan tiba-tiba ide pun terlintas. Hiro bergegas langsung ke garasi untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di atas panggung Hiro mempresentasikan alat kontrol di kepalanya kemudian mengeluarkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya.
Hiro jelaskan. Mikrobot ini memang tidak akan berguna jika hanya satu. Namun jika digabungkan dengan mikrobot lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hal ini malah membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hiro. Lewat karyanya semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub. Termaksud R.I. Style Krei yang merupakan presiden dari Tech Teknologi. Selesai presentasi, Restil mendekati Hiro untuk melihat karyanya dan menginginkan mikrobot untuk berada di pabriknya. Nah, belum sempat Hiro mengiyakan tawaran Tuan Krei, Profesor Callaghan datang. Meski sempat ditawari uang dalam jumlah yang sangat besar, Hiro memutuskan tidak menjual mikrobotnya. Tadashi kemudian meminta-minta Tuan Krei mengembalikan mikrobot adiknya. Setelah kepergian Tuan Krei, Profesor memberikan Hiro amplop yang berisikan formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa dari Fransokyo Institute of Technology. Ketika hendak merayakan keberhasilannya atas penemuan yang diterimanya Hiro di kampus tersebut, tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Tadashi dan Hiro kemudian berlari menuju gedung di sana. Mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar yang ternyata gedung pameran tersebut terbakar. Mengetahui Profesor Callaghan masih berada di dalam gedung yang apinya semakin membara, Tadashi nekat untuk masuk menyelamatkan sang profesor. Gedung tersebut meledak setelah Tadashi memasukinya dan Tadashi tewas dalam peristiwa tersebut. Atas kejadian itu, Hiro menjadi pendiam dan mengasingkan diri dalam kamar setelah kematian kakaknya tersebut. Di sini Hiro tidak sengaja menjatuhkan Megabot dan mengenai kakinya. Rupanya hal tersebut mengaktifkan Baimas, robot ciptaan kakaknya yang langsung meminta Hiro untuk melakukan perawatan. Namun Hiro menolak dan memaksa Baimes untuk menyusut lagi. Tapi upaya tersebut tidak berhasil, malah justru membuat Hiro terjatuh ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur tersebut Hiro menemukan sebuah mikrobotnya yang aktif. Awalnya dia ngerasa aneh nih karena mikrobotnya akan tertarik dengan mikrobot lainnya. Sementara mikrobot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baimas kemudian memindai mikrobot tersebut. Hiro yang sedang asyik dengan robotnya menyuruh Baimas mencari tahu sendiri kemana mikrobot itu akan pergi. Akhirnya Hiro segera menyusul. Mikrobot kecil itu membawa mereka berdua ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Di sana Hiro menemukan seseorang menggandakan mikrobot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika akan menyelidiki, tiba-tiba seseorang mengaktifkan dan mengendalikan semua mikrobot untuk menyerang Hiro dan Baimas. Dengan susah payah akhirnya mereka bisa meloloskan diri dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Polisi tidak yakin atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius bertopeng dan meminta Hiro untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa meneleponnya dan menjemput mereka. Di saat itulah Hiro dan Baimas menghilang dari hadapan polisi. Di kamarnya ketika Baimes dimasukin ke box untuk dicas, tiba-tiba Baimas memanggil nama Tadashi yang membuat Hiro kaget dan terbangun. Melihat mikrobotnya, Hiro tiba-tiba berasumsi bahwa kebakaran yang menyebabkan Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Di sini Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk Baimas dan memasukkan ceat petarung di tubuhnya yang telah dia download. Nah, karena merasa Baimes sudah siap setelah training, mereka pun keluar menuju gudang tua yang didatanginya di siang hari. Bermodalkan mikrobot sebagai petunjuk, Hiro dan Baimes terus mencari si topeng Kobuki dan tanpa mereka sadari ada sebuah mobil yang mengikutinya. Kemudian muncul bayangan dari dalam laut nih dan dengan jelas terlihat si topeng Kobuki yang membawa sebuah benda berlambangkan burung walet. Di saat Baimes akan beraksi, tiba-tiba Hiro dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang ternyata telah mengikutinya dari tadi. Si topeng Kabuki kemudian muncul memegang sebuah peti kemas yang membuat Hiro dan teman-temannya kaget bukan main. Hiro pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dan setelah itu meminta Baimas untuk menangkap si topeng Kabuki. Namun apa yang Hiro harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Baimax malah muncul dengan cara melayang dari langit dan mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Si topeng Kobuki pun terus mengikuti mereka. Tiba-tiba Wasabi menghentikan mobilnya tanpa alasan, yang membuat kekesalan mereka ini tidak terbendung. Yang kemudian Gogo mengambil alih kemudi karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat aturan berkendaraan di saat-saat genting seperti itu. Setelah terjebak dari kepungan mikrobotnya, akhirnya mereka berhasil lolos namun tercebur ke dalam laut. Dan sekali lagi si Baimas segera menolong mereka dan menariknya ke atas.
Dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan, keenam sahabat ini akhirnya tiba di rumah Fred. Hiro kemudian memperlihatkan gambar burung walet yang dia lihat sebelumnya kepada teman-temannya dan bertanya adakah yang mengetahui lambang tersebut. Fred kemudian berteori bahwa Tuan Krei adalah si topeng Kobuki karena selama ini dialah yang sangat menginginkan mikrobotnya. Tapi di sini Hiro masih tidak yakin nih. Di saat sedang kebingungan, Baimas berujar bahwa orang tersebut memiliki golongan darah AB. Hiro kemudian memiliki ide memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata mereka masing-masing. Honey Lemon dibuatkan senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia. Gogo dengan bola cakramnya. Kemudian Wasabi dengan pisau plasma dan Fred dengan kostum monster yang elastis dan juga bisa menyemburkan api. Hiro juga memperkenalkan Baymax dengan tampilan baru dan dengan senjata berupa tinju roket yang bisa kembali. Untuk membuat teman-temannya bertambah takjub, Baymax mengeluarkan sayapnya. Selanjutnya Hiro naik ke belakang Baymax dan memerintahkannya untuk terbang dan mereka pun meluncur. Di sini Hiro kemudian meminta Baymax untuk mengaktifkan sensor supernya untuk memindai seluruh kota biar mudah menemukan kecocokan dan Baymax menunjukkan sebuah pulau di seberang. Hiro dan teman-temannya memutuskan berangkat menuju pulau tersebut dan mendarat di sebuah lokasi gedung yang disegel oleh pemerintah. Karena kaget tiba-tiba mereka berteriak nih dan mengeluarkan semua senjata mereka. Yang lucunya ternyata itu adalah seekor burung merpati. Mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah lab yang kelihatannya sudah tidak terpakai lagi. Namun akibat konstruksi bangunan tersebut, sensor Baymax tidak berfungsi dengan baik. Di dalam sebuah ruangan kontrol, Hiro membuka monitor yang berisi beberapa video yang memperlihatkan Tuan Krei memperkenalkan proyeknya yang bernama Silent Spiro kepada seorang jenderal dan beberapa orang lainnya. Video ini ternyata adalah proyek percobaan teleportasi gagal yang menyebabkan seorang pilot wanita bernama Bigel tewas. Akibat dari kecerobohan si Krei sendiri yang tetap bersikeras melanjutkan percobaannya dan tidak memberitahu ketidakstabilan energi di mesin teleportasinya yang mengakibatkan kecelakaan tersebut. Pulau dan laboratorium pun ditutup oleh pemerintah. Saat masih menonton video, dari arah belakang si topeng Kobuki muncul dan menyerang mereka. Hiro meminta teman-temannya mengambil pemancar pengendali mikrobot di balik topeng Kobuki. Upaya keras mereka ternyata berhasil. Setelah Hiro menghempaskan musuhnya dan membuat topengnya terjatuh, Hiro segera mengambilnya dan rupanya orang di balik topeng tersebut adalah Profesor Callaghan. Profesor ternyata selamat dari kejadian kebakaran setelah mikrobot milik Hiro dicuri olehnya. Mengetahui Tadashi mati dengan sia-sia, Hiro marah dan memerintahkan Baymax untuk membunuh Profesor Callaghan dengan lalu membuka port akses kemudian mengambil chip perawatan Baymax dan melemparkannya. Seketika itu membuat Baymax menjadi mesin pembunuh yang mengincar Profesor Callaghan. Di sini teman-teman Hiro segera mencegah Baymax namun berkali-kali gagal. Pada akhirnya Honey Lemon memasukkan chip perawatan dan membuat Baymax kembali normal. Di sini Profesor Callaghan segera mengambil topeng Kobuki yang terlepas dari tangannya Hiro dan melarikan diri dengan mikrobot. Hiro marah dan kecewa kepada teman-temannya yang menghalangi Baymax menangkap Profesor Callaghan. Dia dan Baymax segera pulang untuk memperbaiki sensor pemindai Baymax yang telah rusak. Setelah memperbaiki pemindai Baymax, Hiro mencoba kembali membuka chip perawatnya. Namun diblok oleh Baymax. Baymax berusaha menenangkan Hiro dengan menampilkan video tentang tes Tadashi terhadap Baymax yang berkali-kali gagal dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil. Melihat usaha Tadashi dalam menciptakan Baymax membuat Hiro menyadari bahwa membunuh Profesor Callaghan sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi. Di sini teman-teman Hiro pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hiro untuk membantu menangkap Profesor Callaghan dengan cara yang benar. Selanjutnya Lemon menunjukkan kembali video yang belum selesai mereka tonton di laboratorium tadi. Dalam video tersebut akhirnya mereka mengetahui bahwa sang pilot tes yang terjebak dan menjadi korban portal teleportasi itu adalah anak dari Profesor Callaghan. Mereka pun berkesimpulan bahwa Profesor Callaghan pengen balas dendam kepada Tuan Krei atas kematian putrinya. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah gedung tampak Tuan Krei berpidato dalam pembukaan pabriknya. Namun belum beberapa lama tiba-tiba ribuan mikrobot bermunculan dari atas gedung yang membuat para tamu yang hadir berhamburan.
Profesor Callaghan yang mengontrol mikrobot kemudian menangkap Tuan Cray. Mesin teleportasi naik ke atas gedung dan bersatu menjadi mesin utuh sehingga mesin tersebut aktif. Perlahan-lahan benda yang ada di sekitarnya mulai tersedot masuk ke dalam portal. Hal ini dilakukan oleh Profesor Callaghan sebagai bentuk balas dendamnya dengan cara yang sama seperti anaknya yang tersedot ke dalam portal. Hiro dan teman-temannya akhirnya datang dan berusaha mencegah Profesor Callaghan untuk tidak bertindak lebih jauh. Karena rasa dendam yang membara akibat kehilangan putrinya. Profesor tidak mempedulikan Hiro dan langsung menyerang mereka. Setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan, Hiro menemukan cara untuk mengalahkan Profesor Callaghan yaitu dengan membiarkan semua microbot tersedot ke dalam portal. Honey Lemon akhirnya melemparkan bola kimianya dan Fred menyemburkan api sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas. Yang membuat Profesor Callaghan tidak menyadari bahwa teman-teman Hiro sedang menghancurkan mikrobot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal. Baymask kemudian mengambil topeng Kobuki dan menghancurkannya. Sehingga semua mikrobot tidak bisa dikendalikan lagi. Mesin teleportasi pun jatuh dan menghantam tanah. Namun masih tetap aktif dan terus menyedot benda-benda yang ada di sekitarnya. Di sini Hiro kemudian bertanya kepada Cray bagaimana cara menghentikan mesin tersebut. Namun mesin itu memang tidak bisa dihentikan karena penahan medan magnetnya telah rusak. Di sini Baymask kemudian menunjuk ke arah portal dan mendeteksi tanda kehidupan dari Abigail, putri Profesor Callaghan. Hiro pun memutuskan masuk ke dalam portal bersama dengan Baymask untuk mencari dan menyelamatkan Abigail. Benar saja, Abigail ternyata ada di dalamnya dan tampak sedang tertidur pulas. Di saat mereka sedang berupaya keluar, Baymask berusaha mendorong Hiro dengan tinjunya agar dapat keluar dengan selamat. Sedihnya nih. Di sini Baymask meminta Hiro untuk mengucapkan kata puas akan pelayanannya. Namun Hiro menolak hal tersebut karena dengan mengucapkan kata itu Baymask akan nonaktif dan akan tinggal di dalam portal selamanya. Mengingat waktu yang semakin sempit, akhirnya dengan perasaan sedih yang mendalam, Hiro memeluk Baymask dan mengucapkan kata puas atas pelayanannya. Bersama dengan itu tinju roket ditembakkan dan Baymask terpental lebih dalam. Sementara Hiro yang memegang kapsul meluncur keluar portal. Beberapa saat kemudian portal pun meledak dan Hiro pun selamat mendarat dengan Abigail tanpa adanya Baymask. Kemudian ambulan pun datang untuk memberikan perawatan kepada Abigail yang sudah kembali sadar dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Profesor Callaghan ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena aksi heroik mereka Hiro dan teman-temannya menjadi headlines berita di TV. Singkat cerita. Di suatu siang di dalam ruangan kerja Tadashi, Hiro mengambil figur roket Baymask dan melihat sesuatu di dalamnya. Dan rupanya itu adalah chip perawatan Baymask yang mengandung semua personalita Baymask yang telah dibuat oleh Tadashi. Bermodalkan chip perawatan tersebut, Hiro pun membuat kembali Baymask dan dengan harap-harap cemas Baymask akhirnya aktif dan menyapa Hiro kembali. Dan berbekal kostum superhero akhirnya Hiro Hamada, Dimas dan teman-temannya bisa melindungi orang banyak dengan harapan untuk memenuhi harapan Tadashi. Dan cerita pun selesai.